Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di video kali ini saya akan mewawancarai salah satu tokoh dari lingkungan saya, yakni mantan kepala desa yang ada di desa saya. Simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Dewabrianto, mahasiswa Universitas 17 Agustus Surabaya dengan NBI 13121000276. Di sini saya akan mewawancarai salah satu sosok penting di lingkungan saya, yaitu Desa Ngrabakan. Beliau juga mantan seorang kepala desa. Ya, kebetulan juga tetangga saya. Saya silakan Bapak untuk memperkenalkan diri Bapak sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Sulaiman, mantan kepala desa Ngrabakan pada tahun 1990 sampai 1998. Jadi yang saya mau tanyakan kepada Bapak ini tentang lembaga negara. Ya, kita tahu kan lembaga negara itu kan ada presiden, DPR, MPR, DPD, dan ada yang di bidang yudisial ya, contohnya kayak MK, MA, KY. Kalau presiden kan eksekutif, kalau DPR, MPR, dan DPD kan legislatif. Jadi perlu diterangkan juga untuk di lingkungan desa itu strukturnya seperti apa, Pak? Kalau di lingkungan desa itu pada tahun 90 itu kan sudah berbeda dengan sekarang. Ya. Ada LKMD ya dulu. LKMD itu lembaga tahu apa itu panjangannya, Pak? LKMD, lembaga sosial masyarakat. Sosial Ya. masyarakat. Dan fungsi dari lembaga itu perannya di mana, Pak? Perannya yang membantu desa, kegiatan Membantu desa, desa. ya untuk pembangunan di desa. Nah, Pembangunan sekarang desa. diganti apa sekarang? Ya itu tadi BPD ya. Dulu Ya, kan BPD. LKMD. Terus selain BPD ada apa lagi, Pak? Kalau untuk kegiatan pemerintahan tidak ada lagi, hanya ada kelompok-kelompok, ada kelompok tani, hanya itu untuk sosial masyarakat kan, untuk kepentingan kepentingan hidup masyarakat di desa itu. Jadi sesimpel itu saja. Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong boleh tahu itu kan tahun 93 kan 98 ya. Jadi ada Bapak selama menjabat 90 sampai 90 sampai 8 tuh. Berarti 8 tahun. Kalau sekarang ya itu hanya 6 tahun. 6 tahun. Jadi relatif lah undang-undang itu emang. Terus berarti pada masa pemerintahan Bapak Soeharto itu, Ya betul. ada nggak kontribusi dari pusat untuk ke desa? Ada kontribusi Ya, itu seperti bantuan banjir gitu aja. Jadi tetap ada ya kontribusi dari pusat itu. Ada. Cuma dulu mah kecil zaman Kecil. Pak Harto itu. Zaman Pak Harto itu kecil. Hanya 6 juta. 6 juta itu aja turun di desa tinggal 3 juta. Nah 3 juta itu untuk proyek, ya bukan untuk proyek yang menjalankan itu kabupaten dan kecamatan. Cuma hanya pertanggungan jawab kwitansinya itu melalui desa. Dari desa. Ya. Oh berarti itu ya bisa disimpulkan ya teman-teman. Subsidi ya. Oh. Kalau dulu subsidi Kalau dulu namanya subsidi. namanya subsidi ya. Ya bisa disimpulkan ya teman-teman bahwa birokrasi itu masih ada lah di desa kami. Ya contohnya dikemukakan tadi sama Bapak Sulaiman, mantan lurah yang ada di desa kami, bahwasannya pemerintah pusat itu masih memiliki kontribusi turut andil lah dalam pembangunan di. Kalau zaman dulu sih ya di Sidoarjo sini ya enggak seperti sekarang ya. Enggak, Kalau sekarang kan ya sudah lumayan. lumayan. Nah, bisa dibayangkan ya, zaman dulu tahun 90-an ya masih Orde Baru, masih juga pemerintah bahwasannya itu masih peduli lah sama kami-kami yang ada di jauh dari pusat-pusat kota. Menurut Bapak itu memaknai lembaga negara seperti apa? Ya kayak seperti tadi yang DPR, Presiden,
Gini, kalau DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang mewakili rakyat, Ya, mau dari rakyat. mestinya dia itu kan harus memikirkan rakyat sampai di desa-desa, jangan hanya di pusat. Hanya di pusat. Sebab di desa ini adalah apa intinya orang bekerja. Ternyata sekarang pemerintah itu yang secara awal kecil, seperti halnya ya ada subsidi itu tidak menguntungkan kepada orang kecil. Itu adalah hanya alat-alat pemerintah untuk korupsi saja. Jadi ada oknum-oknum Ya, pejabat ada seperti oknum itu, pejabat. yang rakus seperti itu. Nah, seperti ya sekarang yang disubsidi itu ya LPG, Ya, LPG, bahan bakar ya, bahan bakar, solar, solar, terus bensin. bensin. Itu kan yang menikmati orang-orang kaya semua. Jadi yang kaum bawah ini Kan nggak bisa menikmati. nggak bisa menikmati hasilnya. Iya, mestinya Nggak bisa sekarang menikmati. harus dirubah subsidi itu. Yang disubsidi sekarang adalah rakyat kecil yang miskin lah. Sekarang LPG aja nggak bisa di desa itu semuanya pakai LPG kecil yang 3,5 kilogram. Mestinya itu untuk orang miskin. Seperti pupuk, mana pada waktu petani pupuk harga pupuk mahal, tidak ada subsidi, ada non subsidi semua. Nah, itu sekarang harus dibetuli sebagai wakil rakyat di Jakarta harus memikirkan itu. Ya, intinya yang dikatakan oleh Bapak Sulaiman ini sangat kritis ya terhadap pemerintah yang sekarang ini, yaitu pemerintah sekarang ini itu terlalu apa ya, tidak berpihak ke masyarakat kecil. Tapi sebenarnya ya pemerintah juga perlu kita apresiasi juga muat program seperti itu. Cuman ya masih ada oknum-oknum yang rakus, yang itu tadi, yang tega, begitu teganya pada Rakyat kecil. kita yang rakyat kecil ini. Ya. Untuk pesan-pesan bisa memotivasi untuk kami-kami yang para mahasiswa yang saat ini untuk ingin juga turut andil lah membangun. Ini ya kepada adik anak-anak saya mahasiswa, berpikirlah yang kritis sekali. Ya. Anda ada pemerintah mensubsidi pembuatan pupuk untuk rakyat kecil, ternyata di desa-desa tidak ada. Terus LPG gas itu orang pakai orang kaya-kaya semua. Itu di tangkinya ada tulisan untuk orang miskin. Nah, ternyata orang-orang yang mestinya tidak menikmati itu masih menikmati itu. Seperti Cara pertemuan di pusat itu, contohnya di kecamatan atau di kabupaten. loh, kalau di kecamatan ini tiap minggu rapat, Minggu apa? tiap minggu seminggu sekali rapat setiap kecamatan, kepala desa sekecamatan, yang membahas pemerintahan, bagaimana negara kita bisa aman gitu aja. Intinya. Ya, jadi itu tadi ya, intinya desa ini juga sangat penting dalam turut membangun negeri ini ya. Karena kan apa-apa kan dari tingkat yang rendah dulu, seperti kepala desa, nanti camat, nanti bupati, wali kota, gubernur, dan sampai ke pusat di Jakarta ke eksekutif presiden. Yang dulu-dulu kan ada sempat himpunan tani itu, untuk sekarang itu gimana, dan dulu itu juga gimana, apakah masih berlaku sistem-sistem seperti sekarang, seperti yang dulu untuk sekarang ini? Untuk program pertanian pemerintah ini pada waktu zaman Pak Harto itu sangat diperhatikan sekali. Soal pada waktu itu Pak Harto kan mengganti Orde Lama. Iya. Jadi program kebutuhan hidup masyarakat otomatis pertanian sangat-sangat diperhatikan. Oleh karena pertanian itu adalah untuk kehidupan rakyat. Seperti hanya pembasmian apabila ada hama di padi, itu dibasmi pakai helikopter kalau dulu. Jadi semprot, tidak pakai semprot tangan gini, pakai semprot helikopter. Iya, sebab Pak Harto itu cita-citanya adalah swasembada pangan. Jadi Saya masih ingat. Nah, swasembada pangan. Gitu loh. Dengan jadi petani selalu diperhatikan. Apabila ada hama seperti warna apa itu tidak main-main, itu pusat turun pakai helikopter membasmi hama itu. Tapi kalau sekarang untuk penanganan seperti itu bagaimana? Kalau sekarang kan gini ya, semua itu kan ada kritik. Memang pada waktu zaman Pak Harto
disemprot pakai helikopter, semua itu seperti ikan-ikan, buat belut apa itu mati. Akhirnya ada kritikan juga gitu loh. Jadi segala sesuatu ada pantangannya. Ada tantangannya. Ya, ada tantangannya. Ya jadi Bapak Sulaiman tadi menguatkan bahwasannya era Orde Baru sama reformasi ini ya juga beda lah. Ya, Seiring berkembangnya zaman. zaman. Tapi ya untuk saat ini reformasi ya kita sebenarnya cuma mewariskan apa yang telah pendahulu program-program pemerintah itu yang telah berikan, ya kami sebenarnya ya tinggal mengikuti saja lah. Meneruskan. Masa gitu aja nggak bisa ya pemerintah sekarang ini gimana Cuma sih? gini, generasi muda sekarang ini sudah jauh berbeda dengan pada waktu kecil saya gitu loh. Dulu potong padi pakai ani-ani, pakai ani-ani, Ya, tahu ya. ani-ani itu satu batang. Terus berubah pakai sabit satu dapur disegrek habis ya. Tapi kurang banter saja. Lah sekarang timbul ada mesin yang pakai itu. Tepat sekali itu apa namanya? Hubungan dari kepala desa sama RT RW, cara pengkoordinasian ini seperti apa sih? Oh gitu, masalah kepala desa dengan RT RW. RT RW itu kan kegiatan sosial masyarakat. Ya. Jadi tidak seperti kepala dusun dan kepala desa yang bertugas di tugasan pemerintah. Ini lain, sebab RT RW itu kan hanya sosial masyarakat. Oh iya. Ya. Karena kan hanya- RT RW kan cuman itu kan menyampaikan untuk alat untuk menyampaikan ke kepala desa tadi. Ya. Aspirasi warga tadi. Ya, jadi kalau zaman saya jadi kepala desa dengan sekarang itu RT masih belum seperti sekarang. Kalau dulu ya gimana ya, tahun 90 itu masih serba perintisan dulu itu. Nah, sekarang alhamdulillah RT RW sekarang ya sedikit-sedikit dapat honor meskipun kecil sekali. Ya alhamdulillah. Lah itulah istilahnya kemajuan negara itu. Dari RT RW sudah mendapat sedikit pun itu sudah ada honornya. Kalau dulu belum ada. Ya, demikian wawancara saya kepada Bapak Sulaiman, mantan Kepala Desa Gerabakan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Saya sangat senang sekali dan jujur juga sangat bangga kepada diri saya bisa mewawancarai mantan Kepala Desa. Karena bagaimanapun juga Kepala Desa itu juga bagian dari struktur ketatanegaraan yang ada di Republik ini. Terima kasih Bapak Sulaiman. Ya, sama-sama. Baik,